Sama jamaah senamian kita kedatangan beliau, alhamdulillah. Kita akan isi pengajian berikutnya. Tadi telah disampaikan oleh Akhina Guru Ali Usman Syahroni dari Lombok Timur. Berikutnya kita akan lanjutkan pengajian yang akan disampaikan oleh Habibana Sayyid Al-Habib Hasan bin Zaid Al-Idrus kepada beliau. Namun sebelumnya nanti untuk diakhiri ini sama Tuan Guru. Tuan Guru nanti akhiri dengan doa nih, lunas untuk dipimpin doa Tuan Guru Ali Syahroni dari Lombok Timur. Kepada Habibana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para kiai, para sesepuh masyarakat tokoh agama, sikapnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bapak-bapak ibu semua ini di raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum seseorang masuk di dalam rumah seseorang, pastinya dia akan melewati gerbang dan akan melewati taman daripada rumah tersebut. Otomatis sebelum seseorang masuk di dalam surga, pastinya akan masuk di dalam depannya, yaitu gerbangnya dan tamannya adalah taman dari taman surga. Salah satunya majelis ilmu seperti ini. Surga tempatnya di akhirat, tetapi tamannya berada di dunia. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka masuklah dulu di tamannya, maka Allah akan masukkan dia di akhirat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu taman dari taman surganya Allah, halaqatul dzikr wa halaqatul ilm, yaitu tempat orang berkumpul berpikir kepada Allah dan tempat seseorang ada majelis taklim seperti ini. Dimanapun rumah, dimanapun kampung yang ada majelis ilmu dan majelis taklimnya tersebut, maka rumah tersebut dipenuhi oleh para malaikat dan kampung tersebut dipandang bercahaya dari akhirat oleh para malaikat. Sehingga di dalam hadis dikatakan ada satu grup atau beberapa gerombolan malaikat yang ditugaskan sama Allah untuk mencari majelis-majelis seperti ini. Ketika dilepas, ketika para malaikat tersebut semua dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mencari di setiap kampung-kampung yang berada di bumi. Setiap satu yang menemukannya, maka mereka akan berteriak kepada teman-temannya yang lain, "Hei teman-temanku, inilah yang kita diperintahkan untuk dicari. Ini tempatnya, ini tempatnya, ini tempatnya." Maka mereka berkumpul di tempat yang mulia pada saat ini. Mungkin pandangan zahir kita, pandangan yang nampak kita, yaitu kelihatan hanya manusia saja. Tetapi pada hakikatnya, seandainya Allah membuka sutratul ghaib, seandainya Allah membuka mata batin kita,
maka kita akan diperlihatkan sama Allah bagaimana malaikat yang bersusun-susun sampai arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka pulang, ketika majelis ta'lim ini nanti ditutup, para malaikat itu pulang melapor kepada Allah. Di dalam hadis itu dikatakan, apa kata Allah? Bagaimana engkau dapati hamba-hambaku? Padahal Allah tahu bagaimana keadaan kita. Sengaja Allah bertanya kepada malaikat tersebut supaya malaikat menyebut nama-nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Apa kata malaikat? Ya Allah, fulan bin fulan, fulana binti fulan, disebut nama kita dan nama orang tua kita. Maka sungguh beruntung kita yang mana orang tersebut pada siang hari ini hadir di majelis taklim seperti ini. Karena kenapa? Orang tuanya yang sudah wafat bangga pada saat ini, dan dia dikirimkan pahala majelis taklim kita. Salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, salah satu caranya bukan hanya menyambung silaturahmi kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi yang sudah putus, berdoa, bukan hanya seperti itu. Salah satu seorang anak duduk di majelis taklim seperti ini adalah pahalanya akan dikirimkan kepada cahaya almarhum kedua orang tua. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu, istiqomahlah. Apa? Istiqomah itu berat, memang berat. Kalau istirahat baru gak capek. Kalau istiqomah berat. Maka Bapak Ibu, mumpung tadi saya udah bisikin, saya tanya sama tuan guru, saya tanya sama ustaz, apa judul ceramah? Kata dia, alama syitum. Kata dia, terserah saya. Kebetulan tadi begitu saya masuk, ayahanda kita mengatakan, Ustaz Habib, kata dia, maaf saya kemarin gak ketemu karena saya umroh, kata beliau, bulan Ramadan kemarin, dan dia lebaran di Madinah, kata beliau. Maka pembahasan kita pada siang hari ini, bagaimana kisah dan adab seseorang umroh dan haji, mumpung kita di bulan haji. Ada hukum bagi orang yang naik haji, ada hukum bagi orang yang tidak naik haji. Bagaimana menyikapi bagi orang atau tetangganya yang naik haji? Dua, bagaimana sikap kita kalau kita naik haji? Yang kedua, bagaimana sikap kita kalau ada tetangga kita yang naik haji? Sebelum kita membahas ini seperti ini, atau dua bagian seperti ini, ada baiknya kita mendengar kisah Abdullah ibn Mubarak. Namanya Abdullah ibn Mubarak. Ini kisah saya dapat dari saya punya guru Habib Salim Asy-Syadhili. Beliau pernah bercerita seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Dia bertahun-tahun nabung untuk mau pergi naik haji. Kayak kita nih, udah nabung, dipanggil sama Allah. Dia pun majelis taklimnya di mana-mana. Dia nabung, udah cukup hartanya karena syarat orang melaksanakan haji dua, yaitu mampu jasadnya, sehatnya, dan mampu hartanya. Tidak seperti sholat. Kalau sholat diminta seseorang ini mampu jasadnya. Kalau sudah gak mampu, dia sakit, dia mau meninggal, gak bisa dia sholat. Kalau dia sakit, sholat dalam kondisi dia tidur. Tapi kalau dia tidak mampu lagi, dia sholat dalam kondisi menggerakkan matanya. Sampai akhirnya panjang penjelasan tentang sholat. Tapi kalau zakat, yang diminta adalah mampu harta, bukan mampu jasad. Tetapi kalau haji ini menggabungkan dua, antara mampu jasad dan mampu harta seseorang. Kalau sudah mampu hartanya seseorang, mampu jasadnya seseorang, lalu dia tidak mau menaikin haji, dia tidak mau berangkat haji, apa kata Rasulullah SAW? Apabila seseorang yang mana orang tersebut sudah mampu naik haji, tapi tidak mau naik haji, dia mampu jasadnya, mampu dirinya, mampu hartanya, tapi tidak mau naik haji, maka keduluan dia wafat. Apa kata Rasul? Dia telah memilih boleh meninggal dalam kondisi Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Nauzubillah. Maka ibu, bapak-bapak, kalau sudah mampu naik haji, tabung uang kita. Pak Ustadz masih lama, saya dipanggil 10 tahun, gak apa-apa. Yang penting kita udah ikhtiar. Urusan kita dipanggil, gak dipanggil belakangan. Yang penting kita ikhtiar dulu. Nabungnya seperti itu.
Sudah melaksanakan seperti itu, dapat nomor porsi Pak Ustaz, saya nomor porsinya 5 tahun lagi, gak apa-apa. Siapa tahu kita diberikan rezeki lebih gara-gara kita ikhtiar sama Allah. Tahu-tahu giliran belum 5 tahun, 2 tahun kita dapat haji plus. Amin ya Rabbal. Semoga di tempat ini tahun 2023 banyak yang naik haji. Amin ya Rabbal. Singkatnya Bapak Ibu, Abdullah bin Mubarak naik di atas khimar, keledai. Dia nggak punya ontak, nggak punya kuda, naik keledai. Sama rombongannya, yang lain naik kuda, yang lain naik ontak. Dia membawa barang sedikit berbekal. Ketika naik keledai pada saat tersebut, berhari-hari mau ke Mekah, mau ke Madinah, mau berangkat pada saat tersebut, melewati beberapa perjalanan berhari-hari. Ketika istirahat, Abdullah bin Mubarak melihat sebuah TPS, tempat pembuangan sampah. Dilihat di sana mazbalah, ada tempat sampah yang begitu besar. Begitu parkir Abdullah bin Mubarak, rombongan udah pada jalan. Abdullah bin Mubarak mau naik di atas keledainya. Dia melihat di atas tumpukan-tumpukan tersebut ada seorang wanita yang memakai cadar, pakai nipok, sedang memakan mayitah. Mohon maaf, memakan mayitah, memakan bangkai. Dia makan. Kata Abdullah bin Mubarak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lain rombongan udah jalan, dia stop. Maka ditegur, diingatkan seorang perempuan ini. Karena kenapa? Muslim dengan muslim wajib mengingatkan. Dari mana tahu Abdullah bin Mubarak dia muslim? Karena pakaiannya pakaian muslim. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, hai wanita, kenapa engkau makan bangkai? Apa kata wanita tersebut? Hai seorang ulama, engkau dari mana? Katanya. Saya dari negeri yang sangat jauh, saya mau pergi naik haji. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Saya mau berangkat haji. Lalu kenapa engkau makan ini? Kata Abdullah bin Mubarak. Kata dia mengatakan, ibu tersebut mengatakan, bagimu dia halal, bagimu dia haram, dan bagiku dia halal. Kata Abdullah bin Mubarak kaget. Loh, kenapa engkau ucapkan seperti itu? Bagiku halal, bagimu haram. Ada apa? Ada apa? Bukankah hukum di dalam Islam tidak membedakan antara seorang ulama, antara seorang laki dengan perempuan? Makanan tersebut tidak membedakan. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Kenapa bagiku dia haram, tapi bagimu dia halal? Maka dia diam sambil menangis. Dia lanjutkan makan bangkai tersebut. Seekor kambing yang penuh lalat. Dia makan dalam kondisi mestah, dia makan dalam kondisi hampir-hampir baunya tersebut mau muntah. Abdullah bin Mubarak. Apa kata ibunda tersebut? Hai ulama, saya tidak mengenal engkau, lebih bagus engkau jalan, saya saja naik haji. Jangan hiraukan saya. Kata dia, tidak. Kenapa engkau memakan tersebut? Kata dia mengatakan, saya sudah 7 hari tidak pernah makan. Tidak ada satupun tetangga saya mengantarkan saya nasi. Tidak ada satupun tetangga saya yang mengantarkan saya gandum. Dan saya memiliki seorang anak bayi, air susu saya nggak keluar. Dan saya seorang janda. Tidak ada yang mencarikan nafkah buat saya. Satupun tetangga saya tidak memperhatikan saya. Maka bagiku ini halal, tapi bagimu haram. Saya bukan tidak mengerti tentang hukum Islam. Bagi saya ini untuk menyelamatkan bayi saya. Saya tidak mau makan bangkai ini sebenarnya, tapi ini karena darurat. Karena harus saya makan ini, kalau tidak anak saya berbahaya. Di rumah sana air susu saya tidak keluar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kaget Abdullah bin Mubarak. Man anti, kata dia. Siapa engkau sebenarnya? Disebutkan namanya sama seorang perempuan tersebut. Anak Fulana binti Fulan bin Fulan bin Husain, kata dia, kata bin Ali Zainal bin Ali bin Ali, suami daripada Fatimah Zahra. Ternyata dia cucunya Nabi Muhammad. Dan ini kisahnya apa? Kata Abdullah bin Mubarak kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia, saya lebih baik gak berangkat haji daripada saya melihat cucu Rasulullah SAW seperti ini. Maka dia keluarkan hartanya pada saat tersebut. Dia gak jadi berangkat haji. Dia katakan, lebih baik engkau pakai makan saja. Justru kalau saya tidak melakukan seperti ini, maka semua orang muslim akan berdosa. Hukumnya fardu kifayah, maka semua harus berdosa. Maka lebih baik saya tidak melaksanakan haji, karena sudah ada orang berangkat haji pada saat tersebut. Maka dia berikan itu harta. Maka dia pulang lagi si Abdullah bin Mubarak. Udah bertahun-tahun nabung.
Begitu pulang, apa yang anehnya terjadi Bapak Ibu? Ini kisah membuat saya merinding. Begitu dengar dari guru saya Habib Salim Asy-Syatiri, dan bahkan di dalam kitab pun dijelaskan kisah Abdullah bin Mubarak. Apa yang terjadi? Beliau ngisi majelis taklim kembali lagi. Apa yang terjadi? Ada sebagian orang pulang, pegang tangan beliau pulang naik haji. Masya Allah, Abdullah bin Mubarak, Syekh Syekh, terima kasih kau tolong saya pas tawaf. Duh, saya nggak pernah naik haji tadi. Yang satu bilang terima kasih kau berikan saya air minum di ketika wukuf. Yang satu bilang pas sain kau tolong saya. Pasti semua orang dikatakan dia ketemu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan saya tidak naik haji. Tapi semua orang naik haji, bukan 10, 20, 30 orang, masing-masing punya cerita ketemu sama Abdullah bin Mubarak. Kamu bohong Abdullah bin Mubarak, saya jumpa engkau. Kata dia ini, saya jumpa engkau. Semua ketemu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tengah malam bingung. Semua orang naik haji di kampungnya ketemu sama dia. Kalau satu orang mungkin salah lihat. Ini 2 orang, 3 orang, 4 orang, satu kampung, semua orang yang pergi naik haji, bahkan tetangga sebelah yang kenal dia ketemu juga sama dia. Subhanallah. Aneh apa tidak Bapak Ibu? Ini kehebatan seseorang yang memberikan hartanya seseorang kepada orang yang lebih membutuhkan. Jelas seperti itu? Apa yang terjadi malam hari Abdullah bin Mubarak saking pusingnya dia berzikir baca wirid pagi petang. Zikir pagi petang dia tidur. Sebelum sholat, sebelum tidur dia sholat. Tidur biasa ulama-ulama terdahulu tidurnya pakai wudhu supaya mimpinya baik-baik. Mimpinya orang-orang baik karena kenapa? Tidurnya pakai wudhu dan mau mimpinya bisyarah, kabar gembira. Maka ketika dia tidur, apa yang terjadi? Dia mimpi. Di dalam mimpinya didatangkan sama seseorang. Di dalam mimpinya didatangkan seorang malaikat. Apa katanya? Wahai Abdullah bin Mubarak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kau telah menolong seorang syarifah, yaitu keturunan Rasul yang sedang kelaparan pada saat tersebut. Maka sebab engkau menolong tersebut, Allah bangkitkan satu malaikat sampai kiamat nanti. Wajahnya akan mirip sama engkau. Dia setiap tahun naik haji dan di hajinya tersebut dihadiahkan pahalanya untuk engkau. Sampai detik ini, sampai kiamat. Setiap hari ada, setiap tahun, setiap ada orang naik haji, pasti ada wajah orang yang mirip Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak sudah wafat, tapi tiap tahun dia dihajikan oleh satu malaikat yang mirip wajahnya oleh seperti Abdullah bin Mubarak, dan pahalanya dihadiahkan kepada Abdullah bin Mubarak. Dan pastinya hajinya mabrur. Hajinya apa? Makanya Bapak Ibu, di mana-mana kalau kita nemu hadis, nemu Al-Quran, nemu ayat Al-Quran yang sama dengannya, bukan pahala, tapi sama dengannya langsung sorga, berarti itu perlu kita hati-hati mengerjakan amal itu. Saya ulangi lagi, di mana-mana bapak-bapak, ibu-ibu mendengar ceramah atau melihat hadis, membaca hadis ataupun Al-Quran yang sama dengannya sorga, bukan pahala, maka amal itu perlu kita hati-hati ketika mengerjakannya, supaya kita mendapatkan ganjaran tersebut. Kalau pahala, kita ini kalau mau masuk surga, dapat pahala, harus pahala kita lebih banyak ketimbang dosa kita. Tapi kalau diberikan surga sama Allah, bagaimanapun dosa kita sudah masuk surga, sudah diampunkan sama Allah. Contoh kecil saja, saya contohkan Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah mengatakan, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membayar, menukar, membarter, membeli. Apa yang dibeli? Harta, jiwa, waktu, dan badan. 4, kalau diserahkan bagi orang beriman, baru ditukar sama Allah. 4 kita kasih Allah, baru tukar sama Allah. Semua badan kita kasih, harta kita berikan, waktu kita berikan, jiwa kita berikan sama Allah, baru ditukar sama Allah. Dan saya katakan ini amal berat sekali. Contoh kecil saja, ada orang di masjid, jadi pengurus masjid, dia kasih waktunya sama masjid, jelas dia kasih waktunya, tapi tidak diberikan hartanya untuk masjid. Begitu pembangunan masjid, dia mengumumkan, yo, ayo siapa yang mau nyumbang, dia nggak nyumbang, tapi dia pengurus masjid, dia udah berikan waktunya, dia sudah berikan apa? Waktu. Tapi dia berikan waktunya baru 1 sama Allah,
belum harta, dikasih pahala sama Allah. Atau orang nggak naik masjid, dia nyumbang ke masjid, dia berikan sedekah. Di majelis taklim dia nyumbang, baru harta, belum empat-empatnya. Tapi kalau seandainya ada orang jiwanya, hartanya, dirinya, waktunya dia berikan empat-empat ini, baru ditukar sama sholat. Tidak seperti itu. 4 baru dibayar sana. Berat. Salah satunya di dalam hadis Bapak Ibu, Rasul mengatakan, di dalam hadis ini Rasul mengatakan, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, disebutkan surga, sama dengannya apa? Surga, bukan pahala disebutkan. Barang siapa yang mengucapkan akhir ucapannya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Tapi kalau habis sholat kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, masuk surga langsung apa tidak? Pahala. Tapi kalau akhir ucapan kita nih, pas kita sakratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah, surga. Tapi kalau kita mengucapkan habis sholat la ilaha, banyak orang bisa. Jelas? Banyak. Itu dapat apa? Pahala. Tapi kalau sudah disebut surga berarti paling tinggi. Maka saya punya murid ada di rumah sakit kota. Di rumah sakit apa? Kota. Dia jaga di UGD. Bertahun-tahun dijaga UGD. Dia dari Mataram, daerah Marong namanya. Daerah kampungnya nama kampung Marong. Begitu dia cerita sama saya nggak pernah tanya, Ustaz saya jaga UGD. Terus kenapa? Banyak orang udah meninggal di sini. Berpuluh-puluh, mungkin ratusan orang udah meninggal di UGD. Lalu setiap saya talkin dia di telinganya, la ilallah, la ilallah. Satu pun dari mereka sampai saya sering menjaga di sini, satu pun tidak ada yang bisa mengucapkan la ilallah. Satu pun nggak ada, belum pernah saya temukan kadang. Jelas? Karena kenapa? Amalan itu berat, sulit. Orang-orang yang dipilih sama Allah. Jelas seperti itu? Kalau habis sholat kan semua kita mengucapkan la ilallah, betul apa tidak? Itu dapat apa? Surga apa pahala? Tapi yang bisa akhir ucapannya ditakir la ilaha illallah, bisa dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dia, surga. Tandanya biasa dia berkeringat, kata Rasul di kitab Bulughul Maram, berkeringat di keningnya. Jelas? Keningnya berkeringat. Nah, bagian sini ke keringat. Tapi kalau dia berkeringat di badannya, tandanya dia kepanasan. Itu keringat. Jelas seperti itu? Tanda. Walaupun dia musim dingin, berkeringat. Berkeringat di sini. Itu orang-orang sulit kalau sama dengannya surga. Di mana-mana. Ibu-ibu, bapak-bapak nemukan hadis yang sama dengannya surga, perlu hati-hati. Ibadahnya perlu hati-hati. Kalau kita dengar hadis seperti ini, bahwa orang nanti bakalan masuk surga yang mengucapkan la ilaha illallah. Lalu bagaimana caranya supaya kita permudah bisa kita mengucapkan la ilaha illallah? Mudahkan. Salah satunya sering-sering pakai siwak. Pakai apa? Siwak. Apa bahasa siwak? Sugi. Pakai sugi. Pakai apa? Sugi. Dan jauhkan perbuatan atau kerjaan yang membuat sulit kita mengucapkan la ilaha illallah. Apa amalan tersebut, pekerjaan tersebut, saya kasih tahu apa tidak? Mohon maaf sebesarnya kalau ada yang tersinggung ya. Mohon maaf. Salah satu yang sulit orang mengucapkan la ilaha illallah, sulit dia bisa mengucapkan adalah, kata saya punya guru Habib Salim, perokok. Nyala. Oh kalau gitu Pak Ustaz, saya habis merokok saya pakai siwak, kata dia. Merokok harus siwak, jadi bermudah dong, kata dia. Enggak, jelas. Siwak saja, jangan pelan-pelan tinggalkan rokok. Benar lah, saya nggak bercanda. Saya bilang mohon maaf, saya bilang mohon maaf. Cuma jangan putus asa. Kalau ada suami kita merokok pas dia mau meninggal, tetap talqin. Oh dia merokok, kalau tidak usah, pasti nggak bisa. Tetap kita ambil. Jelas. Makanya saya sering ajar ibu kalau suami yang sulit bangun subuh, bisikin di telinganya. Insya Allah dia bangun. Pasti dia nyangka sudah di alamnya beda. Pasti dia lihat di sini sambil bingung. Terus talqin pura-pura nggak usah lihat deh. Dedek saya ini masih hidup. Terus saja. Saya masih hidup. Pura-pura nggak usah dengar. Pura-pura nggak dengar. Terus nanti dia bangun. Jelas.
Kenapa kau talkin saya? Bilang sama dia, saya kira abang sudah mati. Kenapa? Karena seorang yang gak bangun ketika diazankan cuma jenazah. Betul apa tidak? Jenazah itu kalau diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun apa tidak dia? Abang bertahun-tahun dengar azan gak pernah ke masjid. Saya kira abang mati. Jelas? Misal kalau mau bangun cepat subuh, salah satu Bapak Ibu amalan yang menyebabkan orang masuk surga yaitu naik haji. Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Kata disebutkan surga bukan pahala, langsung jannah. Itu ketika saya baca, ya Allah, jannah. So, berarti amalan itu perlu kita hati-hati ketika mendengarkan manasiknya. Jelas? Supaya kita nggak kerjakan sesuatu. Apa kata Rasul? Orang yang naik haji yang mabrur, balasan nggak ada lain kecuali surga. Mentok sudah paling mentok di sini, mentok. Nggak ada pahala, mentok sudah surga sudah. Surga. Bukan berarti ketika kita naik haji, oh surga sudah saya dapat. Belum tentu. Tadi kita lihat orang meninggal saja banyak yang nggak ucapin la ilaha illallah. Bagaimana orang naik haji tersebut? Harus perlu dalam hatinya, setiap orang naik haji itu tersebut perlu dalam hatinya kata jangan-jangan saya yang nggak mampu. Kekhawatiran disebut namanya roja wal khauf, berharap masuk surga dan takut tidak diterima. Itu tanda iman. Tanda apa? Makanya saya sering sampaikan, kemarin saya sampaikan di Karangpanas. Saya bilang, Bu, Pak, naik haji ini bagus dan wajib. Kalau kita udah dipanggil sama Allah, cepet-cepet bergegas. Cepet-cepet apa? Bergegas. Bergegas apa? Pertama minta maaf. Minta maaf. Yang kedua cepet-cepet bayar utang. Ya, cepet-cepet bayar apa? Beneran, saya nggak bercanda ini. Ya. Habis itu Bapak Ibu bersihkan diri, taubat nasuh. Karena kita dipanggil sama Allah, jangan sampai udah kita dipanggil sama Allah, kita bawa kotoran dalam hati kita. Bawakan kotoran di mata kita, bawa kotoran di telinga kita, bawa kotoran di lisan kita, bawa kotoran di antara pusat dan lutut kita, bawa kotoran dari tangan kita, bawa kotoran di kaki kita. Inilah anggota dalam ilmu tasawuf, 7 anggota yang akan ditanya sama Allah. Supaya kita keluar naik haji yang mampu. Makanya terutama yang bisa merusak ada HP. Ini belum tentu. Ini salah satu yang bahaya. Kenapa? Saya sering katakan foto di depan Ka'bah boleh, jelas, tapi jangan di-post. Lebih bagus jangan di-post. Kalau foto mau ngabadikan momennya, nggak apa-apa. Di tempat sa'i, tempat waktu, nggak apa-apa. Tapi jangan di-post. Kenapa? Karena mohon maaf, kadang orang ketika dia di-posting, mohon maaf, masuk rasa hatinya. Alhamdulillah saya udah lihat, saya udah naik haji. Jelas seperti itu? Rusak niat hajinya. Jangan kita merusak niat haji kita gara-gara hal yang sepele. Merusak hal tersebut. Makanya Bapak Ibu, ketika orang naik haji tersebut, perlunya kita menjaga hal-hal yang sangat-sangat penting. Salah satunya pertama, jaga di Masjidil Haram, jaga di Masjid Nabawi, jaga arba'innya, jaga masuk raudhahnya, jaga ziarah ketemu Nabi. Harus ziarah Nabi. Jangan sampai dia naik haji gak mau ziarah Nabi. Harus ziarah Nabi. Ada orang dia umrah gak ziarah Nabi. Kenapa? Gak mau saya ziarah Nabi. Kita kenal Islam gara-gara Nabi. Kok gak mau datang ke kubur Nabi? Gimana sih ceritanya? Harus ziarah Nabi. Harus ziarah Nabi. Makanya Bapak Ibu, kadang mohon maaf, orang-orang ketika naik haji dan umroh hilang kepekaan ketika dekat-dekat hilang naik haji. Ketika baru masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, dia naik Ka'bah nangis. Netesin air mata, ya Allah, ini nama Ka'bah. Doa. Begitu akhir-akhir mau dekat pulang, sampai mohon maaf, dia nggak mau sholat di Masjidil Haram, dia sholat di hotelnya. Kelihatan, saya buka konten, kelihatan. Lihat tapi turun bentar, sholat saja, jangan sholat di hotel. Ada orang tidak mau sholat di Masjidil Haram, sholat di hotel. Mumpung kita di sana.
Jelas di Masjid Nabawi paksakan. Makanya Allah mengatakan fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini ada terkaitnya dengan lisan. Jangan sampai berkata-kata kotor, berkata-kata keji, jangan sampai mengumpat, jangan sampai debat, kata Allah. Maksudnya apa? Ternyata sering pas orang naik haji digelitikin hatinya, membuat dia kesel, membuat dia bernari-nari lidahnya, ingin marah, ingin debat, ingin hal-hal yang tidak cocok dia akan dapat. Jangan sampai membawa kebiasaan yang di kampungnya dia bawa di sana. Saya mau marahin, stop, ini bukan kampung kita, kita lagi ibadah. Saya kok dikasih roti, saya biasa makan sarapan pakai nasi. Dia mau marahin atasannya supaya dikasih mas. Stop, sabar, banyak-banyak sabar. Kadang-kadang pas kita lempar jumroh kena kepala kita, kena batu. Ya Allah, siapa lempar saya gitu. Orang yang di belakang nggak sengaja. Mungkin dulu kita pernah nyampitin mangga orang. Kadang-kala ada hal-hal yang kita nggak suka di bis, macet, hal-hal yang kita nggak suka, sesuatu akan dapat. Jangan sampai ingat mengumpat, berbicara, apalagi menggunjing seseorang. Kita ngeliat orang naik hajinya, lihat ibu itu, jangan. Jelas hal-hal yang sepele menyebabkan rusak haji kita. Sabar, tahan lisan kita, tahan amarah kita. Jangan sampai kita berdebat. Makanya ketika orang mohon maaf, ketika orang umroh atau haji, nanti sebelum dia ngambil miqat, belum naik hajinya, niatnya tersebut, nanti dia masuk ke dalam masjid ya. Ada masjid, ada kamar mandinya di sana. Nanti sunnahnya dia mandi dulu. Dia mandi. Sebelum pakai baju apa? Iya. Sebelum pakai baju apa? Iya. Yang kedua, apa yang dikerjakan? Dia potong kukunya dulu. Yang panjang-panjang, jangan sampai dia panjang kukunya, dia potong kuku tangan, kuku kaki dia potong. Jelas? Harus potong kuku tangan. Karena kenapa? Tangan ini kalau tumbuh kukunya satu saja dikatakan baitu syaitan, rumahnya. Kalau 10 komplek namanya. Jelas perumahan. 10-10-nya panjang. Jelas, maka 10-nya dipotong. Yang ketiga kita dianjurkan memotong kumis. Kumis dipotong. Jangan bibirnya. Kumis dipotong. Nah jenggotnya gak apa-apa dipelihara, tapi disisir, jangan sampai jatuh. Jelas dirapikan. Jangan sampai begitu dia haji, dia mainkan jenggotnya. Putus 5, ganti kambing. Jelas gara-gara 5 helai kambing nanti. Gara-gara dia tarik-tarik kena dam nanti. Makanya dia rapikan jenggotnya, jangan sampai dia terkena dam pada saat tersebut. Lalu apa yang dikerjakan? Dia memakai baju ihram yang warna putih, yang masih baru, yang sudah dicuci. Jelas, nanti kita dikasih pas dari pemerintah dikasih baju ihram. Jangan dibuka, enggak dibuka, dicuci dulu, dijemur. Nanti dilipat lagi. Karena kenapa? Sunnahnya Sulaim yang sudah dicuci keduanya. Jadi deh, yang masih baru, jangan punya almarhum bapak saya ini saya mau pakai supaya dapat lebih bagus jadi baru. Yang baru kita pakai. Warna putih, jelas abiyadain, yaitu yang warna putih keduanya. Boleh juga warna coklat, nggak apa-apa. Tapi kita nanti sendiri warna coklat di sana. Seperti kain kapan. Harus dianjurkan warna apa? Putih. Walaupun boleh dia katakan saya warna hitam boleh, warna coklat boleh. Dia mau warna loreng karena dia tentara juga nggak apa-apa. Terserah saja, tapi lebih bagus warna putih. Jelas seperti ini. Ketika dia pakai ada baju ihram sini. Tidak ada sorban, ini sorban. Bisa? Ada kita bawain dong. Dengan travel juga. Dia punya travel tuan guru. Masya Allah. Berangkat sama tuan guru. Dia pakai ini. Anggap dia besar ini panjang di bawah. Dia ikat. Jelas? Nanti jadi ikat. Jelas? Sarung. Nanti ininya dia ikat juga. 2 helai. Atas bawah. Ininya juga. Seperti itu. Jelas? Hati-hati. Kan Pak Ustadz kelihatan nanti gini aja. Nanti pas bawah. Pas apa?
Tapi perlu hati-hati buat bapak-bapak yang pakai sarung, jangan sampai auratnya kelihatan. Pusar, dinaikkan dikit. Dinaikkan dikit. Tidak boleh pakai dalaman. Tidak boleh apa pakai dalam. Makanya di sana, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, Ketika kita naik haji, umrah, jangan saling iseng, saling tarik-tarik. Nanti lepas, lebih bahaya. Karena ada orang ketika dia naik haji, dia haji dan umrah. Ketika dia naik haji dan umrah, ketika dia naik haji dan umrah, pada waktu tersebut dia pakai baju ihram, sarung juga pakai ihram. Pada saat tersebut, bisnya itu seperti bis bandara itu. Begitu orang turun, ditekan dari depan ke pasir, tutup langsung gitu, greng gitu. Kalau mau dibuka, tekan dari depan, dilihat sama supir, baru dibuka dari depan. Maka dia baru turun, Masya Allah, kata dia begitu. Ada sarungnya masih ke sana, jelas masih di sana. Dilihat sama supir bis ini, kosong. Dia jarang ngejar, mau ngejar tamu juga. Itu jegrek, nyangkut anunya. Jalan bisnya. Allahu Akbar, ma'assalamah. Tinggal dia, labbaik Allahumma labbaik. Kata dia. Jelas atau tidak? Maka ketika orang sudah pakai baju itu, jelas baju ihram, tutuplah aurat. Karena kenapa? Kalau dia nggak tutup aurat, nggak sah sholat sunnah ihramnya nanti. Pakai baju sunnah. Habis itu dia sholat sunnah ihram. Usolli sunnatul ihram rakaataini lillahi ta'ala. Sholat dia 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, baru bisnya sudah ngantri di depan. Nah, kayak mobil kota ini seperti tunggu dia sudah di depan. Nanti keluar dia dari masjid. Begitu dia keluar masjid, di mana kiblat atau sini? Nah, pas. Seandainya di sana kiblat, ada sana kiblat atau ada sini. Katakan di sana ada hadap kiblat, maka sunnah dia berniat menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjah. Jelas? Kalau dia umrah, nawaitul umrah wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Jelas? Allahumma labbaik Allahumma bi umrah. Maka dia langsung naik ke atas bisnya sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Terus dia ulang, besarkan suara bagi laki-laki, perempuan agak kecilkan. Maka HP jangan sampai dia mainkan, zikir yang lain ditunda dulu. Terus mengucapkan labbaik Allahumma. Allah lagi manggil kita, kemari tamuku, duyufullah, duyufur rahman, kemari. Nah, begitu kita datang nanti, bersihkan hati kita, taubat nasuh, supaya pulang-pulang kita membawa gelar haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini Bapak Ibu, tidak ada yang bisa membedakannya antara orang dibayarkan sama tidak. Misal ada orang gak jadi dia naik haji, gak jadi naik apa? Haji. Sebab apa? Umurnya 65 lebih 3 hari. Lebih 3 hari. Karena syaratnya sekarang 65. Betul apa tidak? Lebih 3 hari. Kemarin saya duduk sama ketua asrama haji provinsi. Dia dari Sesilen, aslinya Kediri, kawin sama orang Sesilen. Ipar daripada tuan guru ngaji Sesilen. Di sana ada pondok namanya Al-Halim. Nama pondoknya apa? Al-Halim. Dia ketua asrama haji provinsi. Dia kasih sesuatu. Dia kasih saya tahu. Ternyata yang dilihat umur 65. Ada orang lebih 3 hari nggak dapat. Jelas nggak ada. Padahal harusnya dipakai. Seandainya dia berikan keluarga naik haji, tidak bisa membedakan antara orang yang dibayar sama tidak. Maksudnya apa? Alhamdulillah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jangan sampai orang yang dibayarkan lalu ketika pulang haji kita rendahkan dia. Ini dia haji dia dibayarkan. Tidak boleh, sama hajinya juga sempurna. Mau dibayarkan apa tidak, mau hajinya sebab dia kerja maupun tidak, sama. Jangan gara-gara dia haji, gara-gara dia kerja, dia jadi TKI, TKW. Dia kerja 10 tahun di Mekah. Pulang-pulang dia udah naik haji 7 tahun, 7 kali. Pulang-pulang, hajinya haji TKI. Tidak boleh kita rendahkan, sama nilai haji. Tidak boleh dibedakan.
antara orang haji yang pakai kerja sama yang dengan dirinya, karena ada sebagian tempat yang membedakan. Oh, ini ada apa tidak seperti itu? Jangan sampai dibeda-bedakan. Tidak boleh, jelas. Tetap dipanggil Pak Haji sama-sama. Jelas. Yang membedakan kita nggak tahu apakah kita mabrur apa tidak. Belum tentu kita yang pakai uang kita sendiri itu mabrur. Siapa tahu dia yang mabrur. Justru orang yang merendahkan seseorang, dia udah naik haji lalu merendahkan orang yang nggak naik haji, itu ciri-ciri dia tidak mabrur. Jelas, ciri-ciri dia tidak apa. Maka ciri-ciri orang yang mabrur ketika pulang haji, dia berubah total. Dia tinggalkan perbuatan yang jelek dulu. Dulu dia sering minum khamar, sekarang berhenti minum aqua sekarang. Jelas. Dulu sering dia ngadu ayam, berhenti, sekarang jualan lalapan. Jelas. Berubah semuanya. Jelas, semua berubah. Sekarang dia rajin ke masjid, rajin majelis taklim, berubah. Itu ciri-ciri haji mabrur. Semoga kita naik haji yang mabrur. Dan salah satu amalan tolong sampaikan bagi yang haji, nanti ketika wukuf di Arafah kita dianjurkan berjemur-jemur ketika wukuf dan membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Al-Ikhlas berapa kali? 1000 kali. Ada yang haji di sini? Siapa? Haji. Haji Saudi. Sama-sama mau haji Saudi, mau jangan diejek, tidak boleh. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak ini? Maka ketika wukuf dianjurkan baca Al-Ikhlas berapa kali? Kalau kita yang tak haji bagaimana Pak Ustaz? Sekarang kita semua kita tak haji. Apakah ada amalan haji atau amalan yang mendapatkan kita pahala haji? Ada. Kata Rasulullah SAW. Ada orang yang gak naik haji tapi dapat pahala haji yang mabrur lagi. Mau apa tidak Bapak Ibu? Kata Rasulullah SAW. Man sholat, barang siapa yang sholat 2 rakaat subuh, lalu summa jalasa fi musallahu, lalu duduk di tempat sejadahnya, tempat sholatnya tersebut. Summa, lalu dia sholat 2 rakaat ketika terbit matahari, yaitu dikenal dengan sholat isyraq. Dan sholat apa? Karena hajatin tamat. Maka dia dapat pahala haji dan umrah mabrur. Maka kita bisa dapat pahala haji besok pagi. Yang besok mau daftar haji besok pagi bisa. Yaitu sholat namanya haji isyraq. Namanya haji isyraq. Cuma jangan saya udah naik haji ini sekarang. Hajinya haji isyraq. Sholat 2 rakaat dapat pahala haji. Jelas, yang penting jangan ditulis gelarnya. Jangan ditulis gelarnya. Udah saya haji apa haji isyraq. Tidak boleh. Jelas apa tidak ini? Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, panjatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kepada Bapak Ibu, setiap hari dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Al-Ikhlas 10 kali. Barang siapa yang setiap hari membaca surah Al-Ikhlas, dalam hadis dijelaskan 10 kali, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Sehari berapa kali? Dan amalan inilah kata ulama yang menyebabkan kita sering ketika kita beramal, sering membaca Al-Ikhlas menjadi orang yang ikhlas ketika beramal. Ini membantu niat kita. Sering-sering pagi membaca Al-Ikhlas berapa kali? Semoga kita diistiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kita ucapkan kepada Ahmadibana. Hadirin, sebelum kita tutup dengan doa, terlebih dahulu dikira undangan pengajian oleh Majelis Taklim Musalla Al-Hidayah Bawah Aja, pimpinan Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Yunus. Lemaru jilo Jumat jam 2:30 di Bawah Aja Musalla Al-Hidayah yang akan diisi oleh Tuan Guru Muhammad Nuruddin Salim Lajok Aniki. Untuk Kamis yang akan datang niki pengajian di majelis kita ini, yang pertama nanti akan diisi oleh Kanda Ustaz Samiin, berikutnya pengajian yang kedua akan diisi oleh Guru Syafaat Habib Kuang Runtun. Alhamdulillah niki untuk Kamis depan. Mungkin mari kita akhiri dengan doa. Kami mohon kesediaan Guru Adi Syaroni dari Lombok Timur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga apa niat kita, hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tutup doa. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. Sebelum dia tutup, waalaikumsalam. Dia tunas maaf, nggih. Dia datang ke sini bukan pengajian. Dia datang ke sini silaturahim ke beliau niki. Ampura, nggih. Kalau ada jarum pepatah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata tiang yang salah jangan disimpan di dalam hati, nggih. Yang ke sini datang mengaji ngiring beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan salam salawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal hafizul ladzi turja syafa'atuhu likulli awin minal ahwali abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana kullana dambana wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
حول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكلنا ذنبنا